Latar belakang kepribadian Muslim diartikan sebagai identitas yang dimiliki oleh seseorang sebagai ciri khas dari keseluruhan tingkah laku sebagai Muslim, baik yang ditampilkan sebagai tingkah laku lahiriah maupun sikap batiniah. Kepribadian Muslim merupakan tujuan akhir dari setiap usaha pendidikan Islam. Kepribadian yang diharapkan Islam adalah kepribadian yang sesuai dengan norma-norma Islam. Kepribadian tidak terjadi dengan sekaligus, akan tetapi melalui proses kehidupan yang panjang. Maka dalam hal ini, pendidikan mempunyai peran yang besar dalam pembentukan kepribadian Muslim. Menurut penulis, apabila kepribadian dari masing-masing umat Muslim sudah terbentuk dengan baik, maka secara otomatis akan berdampak langsung dengan baiknya tatanan negara Indonesia ini. Apalagi Islam boleh dikatakan sebagai agama mayoritas di Indonesia ini. Rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian kepribadian Muslim? Yang kedua, apa saja konsepsi kepribadian Muslim? Yang ketiga, bagaimana usaha pembentukan kepribadian Muslim? Pengertian kepribadian Muslim. Kepribadian adalah meliputi kualitas keseluruhan diri seseorang. Kualitas itu akan tampak dalam cara-caranya berbuat, cara-caranya berpikir, cara-caranya mengeluarkan pendapat, sikapnya, minatnya, filsafat hidupnya, serta kepercayaan. Sedangkan kepribadian Muslim adalah kepribadian yang seluruh aspek-aspeknya, baik tingkah laku luarnya, kegiatan jiwanya, maupun falsafah hidup dan kepercayaannya menunjukkan pengabdian kepada Tuhan dan penyerahan diri kepadanya. Pengertian kepribadian Muslim. Istilah-istilah yang dikenal dalam kepribadian adalah A. Individuality, yang menggambarkan kepribadian itu berdasarkan ciri-ciri khas seseorang, hingga dengan ciri khas itu ia dapat membedakan antara dirinya dengan orang lain. B. Personality, yaitu penampilan keseluruhan sikap dan tingkah laku seseorang, baik lahiriah maupun batiniah. C. Mentality, yaitu penampilan sikap dan tingkah laku khas seseorang, kaitannya dengan intelektual seseorang. Konsepsi kepribadian Muslim seutuhnya ada 3 aspek yang memberi corak khusus bagi seorang Muslim. Menurut ajaran Islam, 1. Adanya wahyu Allah yang memberi ketetapan kewajiban-kewajiban pokok yang harus dilaksanakan oleh seorang Muslim, yang mencakup seluruh lapangan hidupnya, baik yang menyangkut tugas-tugasnya terhadap Tuhan maupun terhadap masyarakat. Kedua, praktek ibadah yang harus dilaksanakan dengan aturan-aturan yang pasti dan teliti. Hal ini akan mendorong tiap orang Muslim untuk memperkuat rasa kelompok dengan sesamanya secara terorganisir. 3. Konsepsi Al-Quran tentang alam yang menggambarkan penciptaan manusia secara harmonis dan seimbang di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsepsi kepribadian Muslim pada garis besarnya, aspek-aspek kepribadian itu dapat digolongkan dalam 3 hal, yaitu ada aspek kejasmanian, meliputi tingkah laku luar yang mudah nampak dan ketahuan dari luar, misalnya cara membuat, berbicara, dan sebagainya. Yang kedua itu aspek-aspek kejiwaan, meliputi aspek-aspek yang tidak segera dapat dilihat dan ketahuan dari luar, misalnya cara-caranya berpikir, sikap, dan minat. Aspek-aspek kerohanian yang luhur meliputi aspek kejiwaan yang lebih abstrak, yaitu filsafat hidup dan kepercayaan. Ini meliputi sistem nilai yang telah meresap dalam kepribadian, yang telah menjadi bagian dan mendarah daging dalam kepribadian atau memberi corak seluruh individu. Udah gimana?
Usaha pembentukan kepribadian Muslim. Proses pembentukan kepribadian Muslim secara perorangan dapat dilakukan melalui 3 macam pendidikan, yaitu prenatal education atau disebut juga dengan tariyah qalb al-wiladah. Proses pendidikan jenis ini dilakukan secara tidak langsung atau indirect. Proses ini dimulai dari saat pemilihan calon suami istri dari kalangan yang baik dan berakhlak, dan sudah disilayar oleh beberapa hadis adalah pilihlah tempat yang sesuai untuk benih atau manimu karena mengeluhkan, dan hati-hatilah dengan khawdlara al-man. Yang dimaksud adalah wanita yang cantik tetapi menerima pendidikan yang buruk. Yang kedua, the education by another tarbiyah ma'ah gairih. Proses pendidikan jenis ini dilakukan secara langsung oleh orang lain atau orang tua di rumah, guru di sekolah, dan pemimpin masyarakat. Manusia sewaktu dilahirkan tidak mengetahui sesuatu tentang apa yang ada di dalam dirinya dan di luar dirinya. Firman Allah Subhanahu wa taala yaitu artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, tidaklah kamu mengetahui siapapun dan menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati. Quran ayat 16 dan 78. Oleh karena itu diperlukan orang lain untuk mendidik manusia supaya dia mengetahui tentang dirinya dan lingkungannya, dan sekaligus bantuan orang juga diperlukan agar dapat melakukan kegiatan belajar sendiri. Proses ini dimulai anak dilahirkan sampai anak mencapai kedewasaan baik jasmani dan rohani. Yang ketiga itu ada self education atau disebut juga dengan tarbiyah al-nafs. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan pribadi tanpa bantuan orang lain seperti membaca buku, majalah, koran, dan lain-lain. Menurut Mujahidin, self education timbul karena dorongan dan naluri kemanusiaan yang ingin mengetahui. Ia merupakan kecenderungan anugerah Tuhan. Dalam ajaran Islam yang menyebabkan adanya dorongan tersebut adalah hidayah Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala artinya, Tuhan kamu ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap makhluk bentuk kejadiannya, kemudian memberikannya petunjuk. Quran surat 20 ayat 50. Pembentukan kepribadian Muslim sebagai individu ummah pada hakikatnya berjalan seiring dan menuju tujuan yang sama. Tujuan utamanya adalah untuk merealisasikan diri, yaitu individu dan umat sebagai pengabdi Allah yang setia. Pada tingkat ini agaknya filsafat pendidikan Islam tampak bersifat mendasar, universal, dan terarah. Tujuan dan kebenaran yang akan dicapai adalah kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan pribadi Muslim yaitu kepribadian yang seluruh aspek-aspeknya lebih baik tingkah laku luarnya, kegiatan jiwa maupun filsafat hidupnya, dan menunjukkan pengabdian kepada Tuhan dan penyerahan diri kepadanya dengan disertai beberapa sifat yang mencerminkan ciri khas sebagai seorang Muslim. Kepribadian Muslim merupakan suatu hasil dari proses sepanjang hidup. Kepribadian Muslim tidak terjadi sekaligus, akan tetapi terbentuk melalui proses kehidupan yang panjang. Oleh sebab itu, banyak faktor yang membentuk kepribadian Muslim tersebut.